Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Fitriani dengan NIM 11825121. Di sini saya akan membahas salah satu contoh limbah B3, yaitu deterjen pakaian. Namun sebelum membahas tentang limbah deterjen, kita harus tahu dulu nih, apa sih limbah B3 itu? Menurut PP No. 101 tahun 2014, limbah B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 mengandung zat atau bahan anorganik berbahaya yang bersifat teratogenik. Teratogenik itu sendiri adalah sebuah bahan berbahaya yang dapat membuat perkembangan menjadi tidak normal. Nah, misalnya di dalam medis, teratogenik ini mempengaruhi perkembangan dari sel selama masa kehamilan yang bisa merusak embrio. Sumber limbah deterjen. Sumber limbah deterjen biasanya dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga atau domestik. Karena hampir seperempat limbah deterjen dihasilkan dari aktivitas mencuci dalam sehari. Lalu juga bisa berasal dari industri deterjen itu sendiri dan bisa berasal dari usaha kecil seperti laundry. Karakteristik limbah deterjen. Sebagian besar produk pembersih mengandung serangkaian senyawa bernama volatile organic compounds atau disingkat dengan VOC, yang bukan hanya berbahaya tapi juga merusak saluran air. Khususnya deterjen mengandung bahan-bahan berbahaya seperti petrokimia, fosfat, surfaktan, builder, bleaching agen, dan bahan aditif. Bahkan nonil phenol ethylsilates atau INPE. Zat-zat polutan yang terkandung dalam deterjen bisa menjadi sumber penyakit. Nah, salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh limbah deterjen yaitu kolera dan diare. Klasifikasi limbah deterjen. Limbah deterjen termasuk limbah yang menyebabkan iritasi, korosif, dan berbahaya bagi lingkungan sekitar karena bisa menyebabkan iritasi kulit dan menyebabkan kematian organisme dalam air yang tercemar limbah deterjen. Lalu selanjutnya ada metode uji limbah korosif. Yang pertama ada metode Standar Nasional Indonesia nomor 06-6989-11 tahun 2004, air dan air limbah bagian 11. Cara uji derajat keasaman pH dengan menggunakan alat pH meter untuk limbah B3 cair. Yang kedua, metode 9045D, United States Environmental Protection Agency, Soil and Water pH, untuk limbah B3 padat. Yang ketiga, metode 404, Organization for Economic Cooperation and Development, Acute Dermal Irritation or Corrosion, untuk limbah B3 cair dan limbah B3 padat. Bagaimana sih cara pengolahan air limbah deterjen? Nah, pemerintah dan para ahli telah menelisik sejumlah cara efektif untuk mengolah dan menangkal limbah deterjen. Mulai dari pembuatan sistem pengolahan air limbah hingga membuat IPAL komunal. Namun permasalahannya, solusi itu memakan waktu dan biaya yang tak sedikit. Karenanya, upaya terbaik perlu dimulai dari tataran terkecil oleh individu dari rumah ke rumah. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah deterjen? Yang pertama, batasi jumlah limbah, yaitu tidak menggunakan lebih banyak deterjen dari yang kita butuhkan. Karena nyatanya pakaian tidak lebih bersih dengan tambahan deterjen, dan pakaian tidak terlalu kotor bahkan bisa bersih dengan dikucek pakai tangan atau mesin cuci tanpa pakai deterjen. Yang kedua, menanam tumbuhan penyerap limbah. Karena air limbah deterjen termasuk limbah grey water, nah grey water ini bisa dicegah lewat menanami selokan dengan tumbuhan air yang fungsinya menyerap zat pencemar, yaitu seperti bunga ungu, lidi air, melati air, dan lili air. Walaupun kurang efektif karena hanya menyerap sedikit limbah, tetapi caranya cukup mudah dan sederhana untuk dicoba. Yang ketiga, tidak buang sampah sembarangan. Sampah apapun, khususnya pembersih, berbahan kimia, atau produk medis, wajib dibuang ke tempat sampah. Karena jika terbawa ke air, berpotensi berbahaya bagi manusia dan lingkungan lewat sifatnya yang menular, beracun, dan radioaktif. Lalu lebih hemat dan efisien.
yaitu tidak berlebihan dalam menggunakan produk rumah tangga termasuk deterjen, lalu menganjurkan Anda untuk meningkatkan efisiensi pemakaian air dengan mandi sebentar, dan gunakan deterjen ramah lingkungan atau dibuat sendiri, serta sabun bebas fosfor. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.